Hai guys, jumpa lagi bersama saya di SE Film. Oke, kali ini SE Film akan menceritakan alur film berjudul The Land Before Time. Buat kalian generasi 90-an, pasti pernah nonton film ini. Oke, langsung saja kita ke jalan ceritanya. Film diawali di zaman Cretaceous 60 juta tahun yang lalu, di mana para dinosaurus besar pergi mencari lebah besar untuk bersarang. Di tengah kawanan, seekor bayi Brontosaurus menetas dari telurnya. Dia bernama Littlefoot. Littlefoot kecil tinggal bersama kakek, nenek, dan ibunya. Hanya mereka yang tersisa dari kawanannya. Mereka berharap di lembah besar nanti akan menemukan kawanan leher panjang yang lain. Di lembah besar, banyak sekali sumber makanan yang akan mereka temukan. Salah satunya adalah pohon bintang. Littlefoot dan keluarganya harus terus berjalan agar cepat sampai di lembah besar. Di tengah perjalanan, Littlefoot bertemu dengan Sarah, anak dari tanduk 3. Ayah Sarah melarangnya bermain dengan Littlefoot karena para tanduk 3 tak pernah bermain dengan si leher panjang. Ibu Littlefoot berkata kalau para kawanan dinosaurus tak pernah saling membantu karena mereka berbeda. Malam harinya, saat mereka istirahat, Littlefoot mengejar seekor katak. Di saat yang sama, Sarah juga mengejar katak itu. Mereka akhirnya berebut si katak. Bahaya kemudian datang. Si gigi tajam hendak memangsa mereka. Mereka segera lari kembali ke kawanan. Ibu Littlefoot kemudian datang melindungi anaknya. Terjadi perkelahian yang membuat tanah bergetar. Tak lama, bencana pun datang. Gempa dahsyat mengguncang daratan membuat gigi tajam jatuh ke jurang. Tak hanya itu saja, tanah terpecah, para kawanan saling terpisah. Sarah, Littlefoot, dan ibunya harus terpisah dengan keluarganya. Ibu Littlefoot yang terluka parah akibat pertarungan itu, keadaannya semakin memburuk. Littlefoot memintanya untuk bangun. Ibunya berpesan agar Littlefoot melanjutkan perjalanan sendiri. Ibunya pun kini telah mati. Dari kejadian itu, Littlefoot sangat sedih. Setiap saat dia memikirkan ibunya, tapi kemudian dia mendengar suara ibunya agar kuat dan berani melanjutkan perjalanan ke lembah besar. Di bagian tebing yang lain, Littlefoot bertemu dengan Sarah yang juga terpisah dari ayahnya. Littlefoot mengajak Sarah untuk pergi bersama, tapi Sarah yang gengsian tak mau pergi bersama Littlefoot dan memilih berjalan sendiri. Littlefoot yang sedang melamun berjumpa dengan anak dinosaurus lain bernama Ducky. Karena senasib, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi bersama. Tak berapa lama kemudian, mereka bertemu dengan pterodaktil kecil bernama Petrus yang kehilangan induknya dan kesulitan terbang. Karena kasihan, mereka mengajak Petrus untuk pergi bersama. Sementara itu, Sarah yang berjalan sendirian bertemu dengan gigi tajam yang terjatuh di awal film tadi, dan ternyata dia masih hidup. Sarah kemudian lari ketakutan dan kembali bertemu dengan Littlefoot dan kawan-kawan. Karena tak ingin terlihat pengecut, Sarah mengarang cerita kalau dia telah bertemu dengan gigi tajam dan melawannya sendirian. Mendengar hal itu, Petrus dan Ducky sangat ketakutan. Mereka harus segera pergi dari sana sebelum gigi tajam menemukan mereka. Singkat cerita, mereka bertemu teman baru bernama Spike. Spike adalah anak Stegosaurus yang belum bisa berbicara. Setelah berjalan cukup lama,
mereka akhirnya melihat pohon bintang yang menjadi petunjuk ke arah lembah besar. Sayangnya, para dinosaurus besar telah menghabiskan pohon bintang dan hanya menyisakan sedikit bagi mereka. Mereka bekerja sama meraih daun-daun yang tersisa, sedangkan Sarah memilih untuk tak membantu. Mereka kemudian memutuskan untuk bermalam. Esok paginya, mereka dikagetkan dengan kedatangan gigi tajam yang sampai di tempat mereka. Setengah sadar, mereka berhasil meloloskan diri dengan masuk ke sebuah celah batu. Si gigi tajam tak muat masuk ke lubang itu. Merasa telah aman, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka menemukan batu mirip leher panjang seperti yang dikatakan Ibu Littlefoot. Itu berarti lembah besar tak jauh dari sana. Littlefoot memimpin perjalanan dan terus menyemangati teman-temannya. Tapi jalan yang mereka lalui ternyata buntu dan berada di bibir jurang. Sarah tak senang dan merasa Littlefoot membohongi mereka. Terjadilah pertengkaran yang membuat mereka harus meneruskan perjalanan sendiri-sendiri. Ducky, Patrice, dan Spike ikut Sarah yang akan melewati jalan yang aman. Sementara itu, Littlefoot berjalan sendirian. Tak lama berjalan, jalan yang dilalui Sarah ternyata tak aman dan membuat mereka tersesat. Ducky dan Spike terjebak di lahar panas. Sementara itu, Patrice terjebak di lumpur. Littlefoot yang mendengar temannya minta tolong segera menuju ke arah mereka. Sementara itu, Sarah diganggu dinosaurus besar. Littlefoot berhasil mengusir dinosaurus itu dengan menakut-nakuti menjadi monster lumpur. Sarah pun akhirnya merasa bersalah atas tindakannya sendiri. Tak jauh dari tempat mereka, terdengar suara gigi tajam yang mengikuti. Littlefoot mempunyai ide untuk mengalahkan si gigi tajam dengan cara menceburkannya masuk ke dalam kolam berongga. Tangannya yang kecil tak akan bisa membuatnya berenang. Ducky yang kecil ditunjuk untuk memancing gigi tajam masuk ke dalam kolam. Setelah masuk kolam, segera Littlefoot dan kawan-kawan mendorong batu besar dari atas tebing agar menjatuhkannya ke dasar kolam. Si gigi tajam berusaha keluar dari kolam dengan cara memanjat tebing. Dibantu oleh Sarah, akhirnya batu itu berhasil terdorong dan gigi tajam mati masuk ke dalam kolam. Kini mereka dapat melanjutkan perjalanan kembali dengan aman. Sambil terus berjalan, Littlefoot mendapatkan petunjuk dari arwah ibunya yang membawanya bersama yang lain ke lembah besar. Akhirnya mereka berhasil sampai di lembah besar dan kembali bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Enough tree stars to feast on forever. Littlefoot pun dapat kembali bersama dengan kakek dan neneknya. Meskipun ibunya telah tiada, tapi ibunya akan tetap ada di dalam hatinya. Perjalanan yang lebih besar akan menanti mereka, dan film pun berakhir.